Shalom. Hari ini juga kita akan renungkan kitab Yosua pasal 24. Teksnya ayat 1 sampai ayat 13. Saya sudah bagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 4. Tuhan membimbing dari Abraham sampai Yakub dan anak-anaknya. Paragraf yang kedua ayat 5 sampai 10. Tuhan membimbing orang Israel dari tanah Mesir sampai timur Sungai Yordan. Paragraf yang ketiga, ayat 11 sampai 13. Tuhan membimbing orang Israel sejak orang Israel menyeberang Sungai Yordan sampai selesai perang di tanah Kanaan. Kesimpulannya, Yosua mengumpulkan para pemuka, pemimpin, hakim, dan para perwira bangsa Israel di Sikem dan menguraikan bimbingan Tuhan. Yosua mengatakan firman Tuhan. Tuhan berulang-ulang berkata, Ia sendiri membimbing Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan nenek moyang bangsa Israel lainnya. Sejak Abraham keluar dari rumah bapaknya yang beribadah kepada Allah lain, ketika Musa dan Harun membimbing bangsa Israel dari tanah Mesir, dan sampai mereka pergi kepada nenek moyangnya, Tuhan tetap membimbing mereka. Setelah berlalu 40 tahun di padang gurun, bangsa Israel pergi ke tanah orang Amori di bagian timur Sungai Yordan. Ketika Tuhan sendiri memusnahkan mereka, mengubah kutuk Balak bin Jefor, Raja Moab, dan Bileam bin Beor menjadi berkat dan menaklukkan tanah Kanaan. Dengan demikian, bangsa Israel sedang berdiam di tanah yang diperoleh tanpa berusaha payah dan kota-kota tanpa mendirikannya dengan anugerah Tuhan. Jadi, ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan sendiri membimbing Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan nenek moyang bangsa Israel lainnya. Tuhan sendiri bimbing mereka. Kedua, Tuhan tetap menyertai sejak Abraham keluar dari seberang sungai Efrat sampai tanah Kanaan, dan selama perjalanan Yakub ke tanah Mesir, akhirnya sampai bangsa Israel kembali tanah Kanaan. Ketiga, Tuhan sendiri berperang dengan bangsa-bangsa dan raja-raja yang melawan Israel dengan melepaskan tabuhan mendahului Israel, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depan Israel. Ajaran tentang manusianya. Yosua mengumpulkan para pemuka, pemimpin, hakim, dan para perwira bangsa Israel di Sikem dan menguraikan bimbingan Tuhan. Kedua, Abraham mengikuti jalan yang Tuhan membimbing. Ketiga, orang-orang yang tidak mengenal Allah tetap melawan Tuhan dan umatnya Israel. Keempat, orang Israel diam di tanah tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak mereka didirikan. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak mereka tanami. Mereka yang makan hasilnya. Maksudnya, semuanya Tuhan sendiri telah berlakukan. Aplikasinya. Pertama, jelaskan bimbingan Tuhan dan anugerahnya sebelum umatnya lupa. Kedua, tetap mengikuti jalan yang Tuhan bimbing, sekalipun agak jauh dan susah. Ketiga, akuilah semua kepunyaan kita dan yang kita menikmati ini dari Tuhan dengan cuma-cuma. PR praktiknya, jangan berkata hak di depan Tuhan dan di depan orang lain. Hanya berhati terima kasih dan menerima bimbingan Tuhan. Tidak kata hak apapun. Kita hanya mengucapkan terima kasih aja kepada Tuhan. Bagi kita, tidak ada hak satupun. Karena Tuhan sudah memberikan semuanya kepada kita dengan cuma-cuma. Jangan lupa ini. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.